Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya, Wisnu Cahyo Prabowo di Praktikum Bahan Alam Derivat, ya, program studi D3 Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Hari ini kita akan melanjutkan sesi materi dalam pengujian kualitatif metabolit sekunder. Metabolit sekunder yang akan kita uji kali ini adalah uji golongan fenol atau fenolik kita sebut ya. Jadi kalau adik-adik sering dengar ya senyawa fenol, senyawa fenolik ya, sama juga. Misalnya kita lihat karbol ya, nah itu kandungannya fenol itu ya. Adalah senyawa dengan gugus utama benzen yang berikatan atau tersubstitusi dengan hidroksil. Nah, begitu ya. Nah, pada fenol kita bisa cukup cukup mudah ya dalam pengujiannya, hanya menggunakan reaksi besi klorida ya atau FeCl3 ya. Nah, ini adalah pengujian standar dari pengujian fenol. Nah, ini sebenarnya sama dengan kalau kita mau menguji golongan tanin ya, golongan tanin itu adalah fenolik ya, bisa dalam bentuk tanin galat atau tanin jenis yang lain ya, tanin terhidrolisis atau tanin terkondensasi ya, seperti itu. Nah, ini pada tanin ya itu biasanya terkandung beberapa senyawa golongan fenol yaitu flavonoid maupun asam galat. Nah, pada pertemuan hari ini kita mencoba untuk tidak biasa ya. Pada pertemuan sebelumnya kita mencoba sampel yang kita gunakan adalah tanaman langsung gitu ya, entah itu dari akar tanaman, daun tanaman maupun dari bunga tanaman. Nah, sekarang kita coba pada sediaan herbal. Nah, ini saya dapat peroleh di pasaran ya, ekstrak dari perusahaan dari Semarang ini ya, Borobudur ya, PT Borobudur, Natural Herbal Industri. Nah, saya pernah datang main-main ke industrinya, bagus sekali nih industrinya ya. Nah, dia ada memproduksi sini yang saya dapat, ada sambiloto, ada silat. Silat ini daun sirsak. Nah, ya, ada sambiloto yang pahit ya. Ini pasti pahitnya ini pahit alkaloid ini. Ya. Nah, kita karena sudah menguji alkaloid, kita tidak uji lagi nih ya. Nah, dominannya alkaloid ini. Nah, kita coba pada daun ya, daun sirsak ini yang memang kita ketahui terkenal dengan manfaatnya ya sebagai anti kanker ini. Ya. Nah, ini masih bersegel ya. Kita unboxing dulu. Wah, ini apakah ini praktikum atau unboxing ini ya? Sekalian ya. Masih segel ini. Ini saya minta sama Pak Wahyu ini ya. Dosen farmasi juga ini, sampel ini, ekstrak ini ya. Nah, kita bongkar aja lah. Wah, kemasannya bagus sekali ya. Dalam bentuk kapsul. Ya, kapsul. Oh, bagus sekali ya. Ya. Nah, kalau kapsul, biasanya kalau di farmakope itu ada berapa jumlah kapsul ya, atau berdasarkan beratnya ya, beratnya. Ini coba kita masukkan ke dalam. Nah, dalam pengambilan sampel di farmakope itu harus sejumlah berat kapsul atau berat gram sampel yang diambil secara acak ataupun jumlah kapsulnya ya. Ya, ada batas minimalnya. Ya, tidak boleh satu kapsul, itu harus lebih dari satu. Karena kita menguji saja di sini, simulasi saja, kita coba pakai satu saja ya. Kita anggap bahwa dalam satu batch itu standarnya itu sama. Ya, itu standarnya sama. Mengandung kandungan yang jumlahnya sama. Dan khasiatnya tentu saja sama. Kita pinggirkan dulu. Nah, ini ya.
Wah, enak ya kalau serbuk ya. Coba kita ekstraksi dengan, nah ini pelarut yang biasa saya gunakan adalah pelarut metanol. Pelarut universal yang bisa melarutkan senyawa baik nonpolar maupun senyawa polar. Nah, ada beberapa keunggulan jika kita menggunakan ekstrak yang serbuk dan ada juga beberapa kerugiannya. Ya, kalau kita lihat dari keuntungannya adalah semakin kecil ukuran partikel ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka semakin luas bidang permukaannya, maka kontak dengan pelarut dalam proses ekstraksi ya, ekstraksi di selnya itu semakin cepat. Tetapi kekurangannya adalah, nah ini coba lihat ya, nah, keruh dia, keruh. Ya, sehingga bisa saja dalam pengujiannya itu tidak bagus. Ya, pengujiannya tidak bagus. Jadi kita perlu melakukan yang namanya penyaringan. Nah, ya. Kita coba saring di sini ya. Nah, kita coba potong dulu ya. Potong kertas saringnya. Nah, ini supaya agak lama lah praktikumnya ya. Harusnya pakai corong ini ya. Nah, enggak apa-apa. Kita yang penting proses ekstraksinya itu berjalan dengan benar. Kita pisahkan ya. Nah, tunggu dulu. Ya, kita tunggu dulu proses penyaringannya ini berjalan. Nah, biasanya dalam dunia farmasi kita harusnya membasahi dulu ya. Kita basahi dulu kertas saringnya. Nah, karena kita tidak secara kuantitatif ya nggak apa-apa lah ya. Ya, perhatikan ya adik-adik ya. Nah, ini proses filtrasi dari proses ekstraksi ya. Nah, lama-lama dia akan jadi lebih jernih lah ya. Nah, ini agak kuning kehijauan warnanya. Kenapa kuning kehijauan ya? Karena sampelnya adalah daun sirsak. Ya, mungkin kalau kita pernah konsumsi buahnya gitu ya, enak sekali ya dibuat jus sirsak. Tetapi kita belum tahu nih manfaat daunnya, ternyata punya manfaat juga sebagai uh, anti kanker ya. Oke, selesai. Kita pisahkan dulu dan kita masukkan seperti biasa ke dua tabung. Nah, sebagai pembanding. Ya, ada kontrol negatifnya. Nah, ya. Nah, ya. Nah, sudah mulai jernih dia. Sudah mulai jernih. Ya, tidak sekeruh tadi ya, karena kita sudah melakukan penyaringan. Jadi ada dua buah tabung. Yang satunya adalah kontrol negatif, yang satunya uji. Nah, pengujiannya gampang. Tinggal tambahkan feriklorida atau besi klorida. Ya, gitu. Nah, ya ini mudah sekali. Nah, nanti dicari tahu ya bagaimana proses ekstraksi, proses reaksi yang terjadi jika kita berikan reagen feriklorida ini pada pengujian fenolik. Ya. Nah, kalau tanin yang tadi saya bilang itu biasanya menggunakan jenis besi, ya larutan besi yang lain. Ya. Nah, dia pakai kalium heksacyanoferat, ya. Nah, besi juga itu, tapi dalam larutan yang lain, ya, dalam senyawa yang lain, gitu. Nah, dia menggunakan tambahan gelatin ya untuk membedakan jenis tanin. Nah, tapi jika tanin itu dikasih feriklorida warnanya sama.
Karena memang komponen monomer dari tanin itu adalah fenolik. Seperti itu ya. Nah, kita langsung saja ya. Pada tabung B kita akan berikan, sorry, agak susah ini. Reaksi ini ya. Reaksinya reagennya warnanya kekuningan ini ya. Kuningan. Yang B. Kita lihat. Wow, langsung berubah dia warnanya. Terlihat? Nah. Wah, lihat bahwa benar pada daun sirsak mengandung, ya, mengandung fenolik. Nah, warnanya hijau ya, hijau pekat. Nah, hijau pekat. Nah, hijau kebiruan ini ya. Nah, semakin pekat dia semakin biru. Ini sudah mulai warna biru dia. Ya. Nah, beda dengan kontrol negatif. Nah, kontrol negatif berwarna kuning ya, kuning kehijauan, sedangkan ini hijau kebiruan. Ya, bahkan dia sampai warnanya mungkin hitam. Ya, warnanya hitam. Nah, warna kehitaman kalau di layar ini, tapi kalau di cahaya mungkin warnanya mungkin terlihat hijau kebiruan ya, kalau mata langsung ini ya. Nah, jadi begitu ya. Jadi mudah sekali dalam pengujian fenol ini. Kita bisa langsung memberikan FeCl3, dalam proses reaksinya akan terbentuk warna yang berbeda ya dari warna kontrol negatif, yaitu warna hijau kebiruan ya. Hijaunya pekat, semakin tinggi fenolnya maka semakin pekat warnanya. Mungkin itu saja yang bisa kita simulasikan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap ya, kita nanti akan diskusikan, dikerjakan pretest dan posttestnya, dibuat hasil pengamatannya. Ya, nanti berikutnya saya akan adakan praktikum lapangan, ya, menggunakan regen-regen yang ada di sekitar adik-adik sekalian. Ya, nanti saya masukkan bahan-bahan dan persiapan praktikumnya yang ada di sekitar adik-adik sekalian supaya bisa kita lakukan di rumah masing-masing. Mungkin demikian praktikum hari ini tentang fenolik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.